Hai, selamat datang di channel Anita Rahman Chan. Dukung channelku ya dengan cara subscribe, like, comment, and share sebanyak-banyaknya ya. Satu lagi, bunyikan loncengnya agar kalian dapat update terbaru dari novelku. Terima kasih. Aldo Mencari Cinta episode 16. Aldo terlihat fokus menatap layar televisi sembari memijat kakinya yang letih. Sedangkan Tia berusaha untuk tidur. Tapi volume televisi tidak bisa membuatnya tertidur. Ketika Aldo memijat kakinya, dia menatap betisnya. Kenapa bulu kakiku berpencar? Gumamnya dan terdengar Tia. Istrinya sedang menahan tawanya. Aneh, gumam Aldo masih memandangi bulu kakinya. Apa mungkin bulu kaki bisa rontok? Gumamnya lagi. Aldo melirik istrinya. Terlihat punggung Tia yang bergerak, seperti menahan tawa. Pasti dia yang mencukur bulu kakiku. Baiklah, aku juga akan mengerjaimu. Aldo menutup siaran televisi itu dan pura-pura tidur di sofa. Karena tidak terdengar suara televisi, Tia mengintip dan memastikan jika pendengarannya tidak salah. Dan benar, televisi telah dinonaktifkan dan Aldo telah memejamkan matanya. Akhirnya aku bisa tidur juga, gumamnya dan mulai memejamkan matanya. Dan Aldo mengintip istrinya. Ketika hampir sejam dan memindahkan posisi ke kasur. Kan gak salah kalau aku tidur memeluk istri sendiri, gumamnya sembari memeluk istrinya. Tapi karena ini adalah pertama kalinya dia tidur dengan seorang wanita, dengan otomatis adiknya berdiri. Tenang adikku, jangan sekarang. Nanti dia marah kalau aku melakukan sekarang, gumamnya mengontrol birahinya. Duh, malah masih baris berbaris nih si adik, gerutu Aldo bingung. Lakukan sekarang atau nanti? Gumamnya sembari menatap gunung kembar istrinya. Dan ketika itu istrinya membalikkan badannya tepat ke hadapan Aldo. Dan hal itu membuat adiknya semakin kencang berdiri. Tidak ada pilihan lain. Gumamnya dan mengocok arisan sembari menatap gunung kembar istrinya. Tidak memedulikan yang terjadi nanti. Yang jelas harus keluar sekarang, itu pikirnya. Dan ketika telah selesai dengan kocok mengocok, dia kembali tidur sembari memeluk istrinya. Karena merasakan sesuatu yang berat di tubuhnya, Tia membuka matanya. Dan kaget ketika tangan Aldo ada di badannya. Teriak Tia sembari memukul badan suaminya. Aldo ikut teriak. Kenapa kamu tidur di sini? Tanya Tia marah. Mana aku tahu. Mungkin penyakitku kambuh, sahutnya asal. Jangan bohong, serunya sembari memukul paha suaminya. Dan pada saat itu dia memegang sesuatu yang menurutnya aneh. Apa kamu baru mengompol? Tebak Tia. Tidak, sahut Aldo singkat. Terus, itu kenapa basah? Tanyanya sembari menunjuk ke celana suaminya. Gak tahu, mungkin kamu yang mengompol, tuduh Aldo. Kalau aku yang mengompol, seharusnya celanaku yang basah. Tapi kenapa celanamu? Seperti lembab, malah seperti ingus, ujar Tia. Tapi tiba-tiba Tia membelalakkan matanya. Apa kamu baru itu? Tanya Tia gugup. Itu apa? Tanya Aldo bingung. Itu. Tia menggenggam satu tangannya dan menggerakkan ke atas dan ke bawah. Hal itu membuat Aldo panik. Dia buru-buru membalikkan badannya, membelakangi istrinya. Hei, jawab! Tia menarik tangan suaminya. Tapi Aldo malu mengatakan yang sebenarnya. Dia memilih untuk pura-pura tidur. Karena tidak ada jawaban dari suaminya, akhirnya Tia diam dengan semua pertanyaan tanpa jawaban. Melihat Aldo tengah tidur, dia tidak tega mengusir pria itu dari kasurnya. Baiklah, aku mengizinkanmu tidur di sini, tapi tidak untuk menggauliku. Gumamnya sembari memberi pembatas dengan meletakkan guling dan bantal. Malam kian larut dan akhirnya pasangan itu tertidur dan kembali bangun. Tatkala bias matahari masuk melalui celah-celah jendela. Tia mengerjapkan matanya dan langsung menoleh ke samping. Dia kaget tatkala tidak ada bantal dan guling di sampingnya. Yang ada malah suaminya. Hei, Tia mencubit lengan suaminya. Kalau bangun itu yang lembut, jangan kasar, ujar Aldo masih menutup matanya. Ngarep banget kamu ya. Kenapa kamu membobol pembatas kita? Tanyanya. Yang buat pembatas siapa? Tanya Aldo sembari membuka matanya dan menatap wajah istrinya yang baru bangun tidur. Menurutnya istrinya sangat cantik pada saat bangun tidur. Wajah alami tanpa riasan. Aku, sahut Tia. Ya sudah, berarti itu hanya untukmu. Untukku tidak ada namanya pembatas, sahut Aldo sembari beranjak dari kasur. Gerutu Tia. Dia selalu kalah dalam berkata-kata dengan suaminya. Hei, mau kemana? Teriak Tia. Kenapa? Apa kamu mandi denganku? Tanya Aldo. Ih, ogah, sahut Tia mengedikkan bahunya.
Aldo membersihkan tubuhnya di kamar mandi. Dan untuk kali ini, dia ingat dengan handuknya, tapi tidak dengan pakaiannya. Selesai mandi keluar dengan menggunakan handuk, dan hanya menutup pinggang sampai bawah lutut. Dengan rambut yang masih basah, Aldo mengambil pakaiannya dalam koper. Melihat tubuh suaminya atletik membuat dia tertegun memandang tubuh itu. Ya ampun, kenapa dia terlihat seksi sekali? Aduh, kenapa aku seperti meriang begini? Sudah melamun joroknya? Tanya Aldo sembari memakai pakaiannya di depan istrinya. Dia tahu jika istrinya sedang memandanginya. Siapa lagi yang melamun jorok? Sahut dia sembari beranjak dari tempat tidur. Tapi ketika dia ingin menuju kamar mandi, langkahnya dihalangi Aldo terus-menerus. Kamu mau apa sih? Lutut dia kesal. Mau itu. Sahut Aldo sembari menunjuk ke arah bibir istrinya. Enggak boleh. Dia menutupi mulutnya dengan kedua tangannya. Tapi Aldo telah mengangkat tubuh istrinya dan menjatuhkan di atas kasur. Aldo, jangan! Tia panik sembari mundur. Tapi suaminya terus mendesaknya sampai Tia berada di kepala tempat tidur. Aldo, jangan! Tia takut sembari menutup matanya. Cup! Satu kecupan di dahi. Tia membuka matanya dan melihat Aldo tengah beranjak dari kasur. Jika aku mau, bisa saja tadi malam aku mengambil hakku. Tapi semua aku serahkan kepadamu. Yang jelas, semakin lama kamu menunda, semakin banyak dosa yang kamu dapatkan, ujar Aldo sembari keluar kamar. Mendengar ucapan suaminya, membuat Tia merenungi perbuatannya. Apa benar aku berdosa? Gumam Tia sembari menyambar ponselnya. Dan mencari jawaban di dalam ponsel pintarnya. Membaca itu membuatnya menjatuhkan tubuhnya ke kasur. Ya ampun, aku akan dilaknat malaikat, gumamnya bingung. Mana mungkin aku menyerahkan perawanku pada pria yang belum aku kenal dengan baik? Tia bingung. Tapi dia telah jadi suamiku. Aduh, bagaimana ini? Gerutu Tia bingung. Karena tidak mendapatkan jawaban itu, akhirnya dia menghubungi sahabatnya Zelin. Ya, pengantin baru ada apa? Tanya Zelin dengan suara khas bangun tidur. Kamu baru bangun? Tebak Tia. Iya, sahut Zelin singkat. Habis ngapain saja kamu jam begini baru bangun? Protes Tia. Makanya buruan deh, biar kamu mengerti nikmatnya berhubungan. Ucapan Zelin membuat Tia penasaran. Selama seminggu, berapa kali kalian melakukan itu? Tanya Tia penasaran. Idih, mau tahu saja apa tahu gejrot? Tanya Zelin balik. Mau tahu banget, Tia penasaran. Karena kamu sudah menikah, walaupun belum ada cinta, tapi aku beritahu kepadamu, kalau aku dan langit melakukan setiap hari, sahutnya malu. Setiap hari? Apa tidak bosan? Tanya Tia lagi. Hahaha, mana ada bosan? Dan kamu harus tahu, setiap hari, tapi bukan sekali permainan, tapi berkali-kali. Sahut Zelin membayangkan tangguhnya suaminya di atas kasur. Mendengar hal itu membuat Tia membelalakkan matanya. Kok aku jadi ngeri membayangkannya? Ujar Tia bergidik. Sekarang ngeri, tapi ketika tahu nikmatnya, pasti kamu akan meminta lagi dan lagi. Ah sudah, aku mau main lagi dengan langit. Ujar Zelin bohong, sembari menutup panggilan itu secara sepihak. Padahal kenyataannya langit tidak ada di kafe. Dia harus berangkat ke kantor tadi pagi. Tia masih membayangkan dosa dan semua perkataan sahabatnya, sampai pintu kamar terbuka. Kenapa belum mandi? Papa dan Mama sedang menungguimu, ujar Aldo. Tia segera beranjak ke kamar mandi, membersihkan tubuhnya di bawah pancuran sembari membayangkan tubuh suaminya dan membayangkan ciuman yang didapatnya. Selesai mandi, dia keluar dari kamar mandi hanya mengenakan handuk. Karena lamunan itu, dia melupakan pakaiannya. Mengambil pakaiannya di dalam lemari, tanpa disadarinya, ada mata yang sedari tadi memperhatikannya. Dia masih belum menyadari itu. Dia memakai celana dalamnya sembari membelakangi, sehingga bagian belakangnya dapat terlihat suaminya. Melihat tubuh mulus itu membuat Aldo menelan salivanya. Dia tidak bisa mengontrol birahinya. Dia menjatuhkan handuknya dan memakai bra. Ketika berbalik, ada Aldo di depannya. Ah! Teriak Tia yang sudah tidak terdengar lagi. Karena Aldo telah menyumpan mulut istrinya dengan bibirnya. Aldo, jangan! Tia memberontak. Tapi tangan Aldo telah meremas dada indah itu. Dada yang masih sempurna, belum terjamah oleh siapapun, membuat Aldo semakin gila melumat bibir istrinya. Lidahnya bermain di dalam sana. Tia yang tadinya memberontak tatkala tangan suaminya meremas dadanya, membuatnya membalas ciuman itu. Ciuman itu semakin liar. Napas mereka berdua terdengar tidak beraturan. Sampai suara pintu kamar diketuk, membuat pasangan itu panik. Siapa? Tanya Tia sembari mendorong tubuh suaminya. Mama, ayo makan.
Sebentar lagi kita berangkat ke hotel, saut mamanya dari depan pintu. Iya, Ma. Dia buru-buru menaikkan branya. Wajahnya merona merah tatkala membalas ciuman suaminya. Aldo masih saja memandangi istrinya. Dia kesal karena hampir saja dia mendapatkan haknya, tapi ada pengganggu. Tia malu untuk memandang wajah suaminya. Dia terus menundukkan kepalanya sembari menyisir rambutnya. Dia keluar kamar dan ketika berbalik tidak ada suaminya. Tia kembali ke kamar dan dia tidak menemukan suaminya. Terdengar ada suara keran air dari kamar mandi. Apa dia buang air? Gumamnya sembari berlaru keluar kamar. Aldo bukan buang air, tapi sedang mengocok arisan. Di ruang makan, kedua orang tuanya telah menunggu mereka. Loh, Aldo mana? Tanya Ibu Wina. Aldo buang air, saut Tia. Kita makan dulu apa tunggu Aldo? Tanya mamanya. Kita makan saja dulu. Sebentar lagi dia juga datang, saut Tia. Semua mulai menikmati sarapan mereka. Dan Aldo datang ketika keluarga itu telah selesai makan. Loh, mandi apa buang air? Tanya Ibu Wina yang memperhatikan rambut menantunya basah. Mandi, sahutnya. Mendengar jawaban suaminya, Tia langsung menoleh ke arah Aldo. Dan dia tahu suaminya telah mandi lebih dulu darinya. Dia kan sudah mandi. Kenapa mandi lagi? Apa jangan-jangan dia... Tia memandang suaminya dan pada saat itu mereka saling menatap. Tia melirik rambut suaminya dan Aldo tahu maksud lirikan itu. Dia mengacuhkan istrinya sembari menikmati makanannya. Apa dia terangsang sampai menuntaskan di kamar mandi? Bersambung.